Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi bersama Ibu Nuri di pelajaran matematika. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengaplikasikan rumus-rumus yang sudah kita ketahui ke dalam soal-soal. So, siapin alat tulisnya yuk. Mari kita mulai. Yang pertama, diketahui barisan bilangan sebagai berikut. Di sini ada suatu barisan 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Kamu diminta untuk tentukan A, B, nilai U3, U7, dan banyak suku dari barisan di atas. Kita ingat kembali, A itu apa? A itu adalah urutan pertama. Maka ketika kamu disuruh mencari A itu adalah 3 karena 3 merupakan urutan pertama dari barisan tersebut. Yang kedua, diminta untuk mencari beda. Beda itu adalah selisih antar suku dengan suku sebelumnya. Kalau misalnya disuruh mencari beda, maka beda itu adalah U2 dikurangi U1. U2-nya berapa nilainya, Nak? Oh, U2 itu nilainya 5. Dikurangi U1 yang nilainya 3. 5 dikurangi 3 adalah 2. Gitu ya. Oke, nilai U3. Kalau nilai U3 kita tinggal lihat aja. Urutan ketiga di sana siapa? Urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Oh, ini urutan ketiga. Maka U3 adalah 7. U7 berapa? Kita cari lagi nih. Urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Oh, U7 itu adalah 15. Dan yang terakhir adalah banyaknya suku dari barisan di atas. Kalau kita hitung semuanya, banyaknya suku ada 9. Itu ya, masih mudah kan? Oke, kita coba soal yang berikutnya. Nomor 2. Berikut ini adalah barisan aritmatika kecuali. Hati-hati ya dengan kecuali. Katanya barisan aritmatika. Ingat-ingat kembali, definisi dari barisan aritmatika adalah suatu barisan yang memiliki beda yang sama. Beda itu apa sih? Beda itu adalah selisih antar suku. Jadi harus sama ya selisihnya. Nah, kita cek dulu nih. Yang A dulu ya. 70, 82, 94, 106, 118. Kita cek selisihnya. 82 dikurangi 70, 12. 94 dikurangi 82, masih sama jawabannya 12. 106 dikurangi 94, 12 juga. 118 dikurangi 106. Oh, 12 juga. Berarti ini merupakan barisan aritmatika karena dia memiliki beda yang sama, gitu ya. Next, yang B. 36, 40, 44, 48, 52. Cek lagi bedanya. 40 dikurangi 36, 4. 44 dikurangi 40, masih 4. 48 dikurangi 44, 4. Dan 52 dikurangi 48 adalah 4. Karena bedanya masih sama, berarti dia merupakan barisan aritmatika. Oke, yang C. Ada negatif 10, negatif 4, 2, 8, 14. Kita cek lagi selisihnya. Negatif 4 dikurangi negatif 10 itu adalah berapa ya? 6. 2 dikurangi negatif 4 itu adalah 6. 8 dikurangi 2, 6. 14 dikurangi 8, 6. Oh, bedanya masih sama nih. Berarti dia merupakan barisan aritmatika. Nah, kita cek nih kira-kira D. 1, 2, 4, 8, 16. 2 dikurangi 1, 1. 4 dikurangi 2, 2. 8 dikurangi 4, 4.
16 dikurangi 8 adalah 8. Maka kalau kita lihat, bedanya nggak sama nih. 1, 2, 4, 8. Nggak bisa. Berarti dia bukan merupakan barisan aritmatika. Berarti jawabannya yang D. Gitu ya. Sampai sini dulu, paham? Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 3. Diketahui barisan bilangan aritmatika sebagai berikut. Ada negatif 10, negatif 5, 0, 5, 10, N, 20, dan 25. Tentukan N yang memenuhi, katanya. Gimana nih nilai N yang memenuhinya? Pertama, karena kita tahu nih dari soalnya, dia itu merupakan barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika, hal yang pertama harus dicari itu adalah A. A-nya udah tahu ya, negatif 10. Yang kedua, B. Berarti kita cari dulu bedanya. Beda itu kan selisih tuh, selisih antar suku. Ibu ambil dari urutan kedua. Berarti harus dikuranginya dengan urutan keberapa? U1 ya. U2 dikurangi U1. U2-nya itu adalah negatif 5 dikurangi U1-nya negatif 10. Nah, ini ada sifat operasi. Negatif bertemu negatif, hasilnya akan positif. Negatif 5 ditambah 10 berapa? Punya utang 5 dibayar 10. Kembalian enggak? Kembalian ya. Berapa kembalinya? 5. Gitu. Berarti kalau kita udah tahu bedanya, kita bisa menentukan nilai N-nya. Setiap loncat ditambah 5. Maka N-nya itu adalah 10 ditambah 5. 15. Gitu jawabannya. Yang ini ya. C berarti jawabannya. Sampai sini dulu, paham? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Nomor 4. Di sini katanya tentukan beda dari barisan aritmatika yang memiliki suku pertama 8 dan suku ke-6 28. Kita sudah sama-sama tahu kalau beda itu adalah selisih antar suku. Nah, gimana nih cara jawabnya kalau misalnya sukunya itu kita nggak tahu komplit, nggak U1, U2, U3, U4, nggak kayak gitu. Tapi dia dari U1 misalnya langsung ke U6 kayak di soal. Atau misalnya dari U2 tiba-tiba langsung U5. Karena nggak berurutan kan? Nah, kalau kayak gitu gimana? Itu ada rumus khusus untuk mencari beda. Biasakan ketika kamu diberikan suatu soal, tulis dulu yang diketahuinya. Kalau dari soal kita lihat diketahuinya U1 sama dengan 8, U6 itu adalah 28. Nah, gimana nih rumus bedanya? Rumus beda ketika urutannya tidak komplit, langsung gitu ya, nggak berurutan U1, U2, U3, itu adalah UN terbesar dikurangi UN terkecil dibagi U terbesar dikurangi U terkecil. UN terbesar tuh yang mana, Bu? UN terbesar itu adalah yang ini. 28. UN itu kan nilainya 28. UN terkecil berarti siapa? 8. Maka 28 dikurangi 8 per U terbesarnya. Urutan terbesar siapa? Yang 6. Kan urutan ke-6. U6 dikurangi U terkecil. Urutan pertama dikurangi 1. Maka 28 dikurangi 8 itu kan 20. 6 dikurangi 1, 5. 20 dibagi 5 adalah 4. Jadi bedanya 4 ya. Oke, sampai sini. Paham? Kalau paham, kita lanjutkan ya. Nomor 5. Suatu barisan aritmatika memiliki suku ke-4, 20, dan suku ke-7 adalah 32. Tentukan suku ke-10 barisan tersebut. Nah, kalau ada persoalan seperti ini, hal yang pertama untuk memudahkan, kita tulis dulu yuk yang kita ketahui. Diketahui U4-nya katanya 20, U7-nya adalah 32. Ditanyainnya U10 berapa? Berarti N-nya itu adalah 10. Karena di sini kita ketahui dia itu merupakan barisan aritmatika, berarti hal yang pertama kali harus dicari A-nya. Kalau nggak ada A, kita cari dulu B-nya. Kita cari dulu.
Kita tahu nggak nilai A? Nggak tahu ya. Berarti kita harus mulai dari cari B. Gimana cari B-nya? Nah, karena di sini U4 20, U7 32, berarti kan kita nggak bisa ya cari dengan U7 dikurangi U4. Karena kan kalau kita ngambil dari U7 harus dikuranginya U6. Kalau kita ngambil U4 berarti dikuranginya U3. Berarti kita pakai rumus khusus untuk mencari beda gitu. Beda itu tadi apa rumusnya? UN terbesar dikurangi UN terkecil per U terbesar dikurangi U terkecil. UN terbesarnya siapa? Ini 32. Berarti 32 dikurangi 20 per U terbesarnya. U terbesarnya 7. 7 dikurangi 4 U terkecilnya. Hitung. 32 dikurangi 20 adalah 12. 7 dikurangi 4 adalah 3. Maka 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, bedanya udah ketahuan nih, 4. Terus gimana? Kita kan tetap harus mencari A. Cara mencari A, ketika kita sudah mengetahui bedanya, kita pilih salah satu dari urutan yang diketahui. U4 atau U7. Misal, ibu mau nyarinya ngambilnya dari U4. Kita kan tahu nih rumus barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Ibu ngambilnya U4. Jadi U4 itu sama dengan A ditambah 4. N-nya gantikan karena urutan keempat dikurangi 1 dikali B. Bedanya 4 kebetulan. Masukkan yang diketahui semuanya. U4 kan kita udah tahu nih. U4 itu kan 20, maka U4-nya kita tulis 20. 20 ya. Sama dengan ikutin. A-nya tahu nggak? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, tulis ulang. Ditambah yang di dalam kurung 4 dikurangi 1, 3. Dikali 4. Oke. Berarti jadi 20 sama dengan A ditambah 3 kali 4 berapa? 12. Kan mau nyari A nih. A sendirian. Berarti yang harus pindah siapa? Biar A sendirian. 12 kan? 12 pindah ruas. Lihat dari positif. Pindah ruas menjadi negatif. Berarti 12 ikut nih ke 20. 20 dikurangi 12. Yang awalnya positif 12 pindah ruas menjadi negatif. Sama dengan A. Maka A itu adalah 8. 20 dikurangi 12 adalah 8. Paham? Nah, kalau misalnya udah kayak gini gimana? A-nya udah ketahuan, B-nya udah ketahuan. Bisa nggak nyari U10? Bisa ya? Berarti cara nyarinya tinggal masukin nih ke rumusnya. U10 itu rumusnya kan A plus N-1 kali B. Berarti U10 sama dengan A-nya masukin. 8 ditambah N-nya. Karena urutan ke-10 berarti ganti jadi 10. Dikurangi 1 dikali B. Bedanya berapa? 4. Tulis lagi. 10 sama dengan 8. Kerjakan yang di dalam kurung dulu. 10 dikurangi 1, 9. Dikali 4. Nah, udah kayak gitu gimana nih? Tambahan sama perkalian. Duluan mana yang dikerjain? Kalian ya. Kita kalikan dulu. U10 sama dengan 8 ditambah. Kali dulu kan. 9 dikali 4, 36. Maka U10 adalah 8 ditambah 36 adalah 44. Gitu. Oh, jawabannya berarti 44. Sampai sini dulu. Paham? Ingat ya. Jadi pertama, ketika ada barisan aritmatika, cari dulu A-nya. Udah cari A, cari bedanya. Baru deh cari yang ditanyakan. Paham? Kalau paham, kita lanjut. Nomor 6. Tentukan rumus suku ke N dari barisan 3, 5, 7, 9, bla bla bla. Kalau misalnya kamu diminta untuk mencari rumus suku ke N, pertama yang harus kamu pahami itu adalah cek. Dia itu barisan apa? Aritmatika atau geometri? Kalau kita lihat 3, 5, 7, 9 itu merupakan barisan aritmatika ya, karena setiap loncat ditambah 2. Hal yang pertama kali harus dicari ketika kita tahu dia barisan aritmatika apa? Cari A dulu. Berarti
berarti diketahui A-nya berapa? 3. Bedanya bisa dicarikan. U2 dikurangi U1 sama dengan 5 dikurangi 3, 2. Nah, mau mencari rumus suku ke N gimana? Kita semua tahu rumus barisan aritmatika itu kan katanya UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Masukin semua yang diketahui ke dalam rumus. Masih tetap UN ya, kan disuruhnya mencari rumus suku ke N. Berarti UN sama dengan A-nya ganti karena kita udah mengetahui A-nya itu adalah 3. Maka di sini tulis juga 3. Plus N-nya kan nggak tahu. Tulis lagi berarti N min 1 dikali B. Bedanya tahu nggak? Kita udah cari tahu tadi bedanya 2. Gitu. Terus gimana? Tinggal dioperasikan. UN sama dengan 3 kan belum diapa-apain nih. Tulis ulang. 3 plus, ini kan perkalian nih, N-1 dikali 2. Berarti, ingat lagi ke aljabar. Pelajaran kelas 7 loh. N dikali 2 itu berapa? Ini dikalikan ya. 2N. Terus, negatif 1 dikali 2 berapa? 1 kali 2 kan 2. 2-nya bernilai positif, 1-nya bernilai negatif. Positif bertemu negatif, negatif. Gitu. Terus, kita operasikan. Mana yang bisa dioperasikan? Ada 3 plus 2. N min 2. Berarti kan 3 sama negatif 2 bisa dioperasikan ya. 3 dikurangi 2. 1. Biar enak, 2N-nya kan nggak punya teman ke depan. UN sama dengan 2N plus 1. Sampai sini dulu. Paham? Kita lanjutkan nomor 7. Diketahui barisan bilangan aritmatika 40, 43, 46, 49, 52, 55, bla bla bla. Tentukan suku ke-12 dari barisan tersebut. Kita perlu ingat, kalau barisan aritmatika, hal yang pertama kali harus kita cari itu A dan B. Maka kita tulis dulu. Diketahui A-nya berapa? Kita bisa mengetahui nih A-nya. A-nya adalah 40 karena di sini 40 merupakan urutan pertama. Yang kedua itu adalah B-nya. Beda itu kan selisih. B. Maka B sama dengan U2 dikurangi U1. 43 dikurangi 40. Berapa? Sama dengan 3. Itu ya. Nah, ditanyanya U12. Masukkan deh ke rumus. Rumus barisan aritmatika itu kan UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Maka U12, karena disuruh nyarinya urutan ke-12 ya. U12 sama dengan 40, A-nya ganti menjadi 40. Plus N-nya. N-nya karena disuruh nyari urutan ke-12, ganti juga. Jadi 12. 12 dikurangi 1, B-nya 3. Gitu ya. Kan udah dicari. Kemudian gimana? Kita langsung operasikan. Apa yang harus dioperasikan terlebih dahulu? Yang di dalam kurung. U12 sama dengan 40 ditambah 11 dikali 3. Pertambahan sama perkalian lebih dulu mana? Perkalian ya, berarti 11 dikali 3 dulu. Berapa? 33. U12 sama dengan 40 ditambah 33. Berapa tuh jawabannya? Oh, U12 itu adalah 73. Gampang kan? Oke, kita lanjut ya. Nomor 8. Barisan aritmatika yang memenuhi rumus umum 2N plus 2 adalah, ini gimana nih cara menentukannya? Cara menjawab soal seperti ini, pertama kita masukkan aja. Kan rumusnya udah dikasih tahu nih dari soal. Katanya 2N plus 2. Maka kita masukin. Jika N-nya sama dengan 1, maka ganti. Masukin ke rumusnya. 2 kali N-nya ganti 1 ya. Jadi 2 kali 1 plus 2 berapa? 4. Kalau N-nya 2 berarti tinggal diganti. 2 dikali 2 ditambah 2 berapa? 6. Kalau N-nya 3 berarti 2 dikali 3 ditambah 2 adalah 8. N-nya 4
jadi 2 kali 4 ditambah 2 sama dengan 10. Dan kalau N-nya 5, berarti 2 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 12. Jadi diikutin aja dari rumusnya. Karena kan rumusnya 2N plus 2. Gitu. Cari 4, 6, 8, 10, 12. Yang mana? Oh, yang C. Gampang kan? Kita lanjutin ya. Oke, terakhir nih. Nomor 9, diketahui deret aritmatika 10 plus 14 plus 18 plus 20 plus bla bla bla. Tentukan jumlah 10 suku pertama. 10 kan sebagai suku pertama, 14 sebagai suku kedua, 18 sebagai suku ketiga. Nah, ini sampai suku ke-10. Gimana cara nyarinya? Clue-nya adalah jumlah. Kalau jumlah itu berarti kita lagi ngomongin siapa? Kita lagi ngomongin deret. Deret itu apa kemarin? SN ya. Kita biasakan dimulai dari diketahui dulu. Diketahui A-nya sama dengan 10. Bedanya berapa? Kan dari deret aritmatika bisa dicari ya. Berarti 14 dikurangi 10. Karena 14 merupakan urutan kedua. Dikurangi 10 urutan pertama sama dengan 4. Dan karena di sini jumlah 10 suku pertama berarti N-nya itu adalah 10. Ingat-ingat lagi yuk rumus SN-nya apa? Ada 2 kan? Tapi karena kita di sini mengetahui A, B, dan N tanpa mengetahui UN, maka rumus yang digunakan adalah SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Masukkan semua yang diketahuinya. Berarti menjadi S10. Kan N-nya 10 suku pertama. Berarti S10 sama dengan 10 dibagi 2. Kenapa nih 10? Karena di sininya S10 ya. N-nya semua N diganti menjadi 10. 10 dibagi 2 dikali 2. A-nya berapa? Tadi kita udah tahu. A-nya 10. Berarti di sini 2 kali 10 ditambah N-nya karena kebetulan 10 juga, 10 dikurangi 1 dikali B. B-nya kita udah ketahui 4. Itu ya. Lanjut, kita operasikan yang bisa dioperasikan dulu. Mana duluan nih? Ini 10 dibagi 2 bisa ya. 10 bagi 2 itu kan 5. Terus 2 dikali 10, 20. Yang di dalam kurung dulu ya. 10 dikurangi 1, 9 dikali 4. Terus mana yang harus dikerjakan dulu? Perkalian dulu. Maaf ini kurang tanda kurung. Ini ke tanda kurungin ya. 9 dikali 4 berapa? 36. Maka 5 belum diapa-apain. Tulis ulang. 5 dikali 20 ditambah 36. Kerjakan lagi yang di dalam kurung terlebih dahulu. 20 ditambah 36 adalah 56. Maka S10 sama dengan 5 dikali 56. Baru deh perkalian. 5 dikali 56 berapa? Itu ya. Sampai sini paham? Sekian penjelasan yang Ibu berikan. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Tetap jaga kesehatan. Dan tetap semangat ya meskipun belajar di rumah. Dadah!